Lause Surah. Hai Lause Risan. Apa kabar Lause? Baik Lause, Lause Risan apa kabar? Baik Lause. Lause, Oi. kita udah siap belum? Siap Lause. Siap ya? Kita sapa anak-anak yuk. Oke. 1, 2, 3. Halo anak-anak. Anak-anak sekolah minggu pada hari ini tanggal 20 Desember tahun 2020 kita kembali bertemu di dalam ibadah online ya. Lause percaya kalian semuanya sudah selesai mandi, sudah selesai makan, sudah siap, sudah duduk dengan rapi dan sudah siapkan Alkitab di tangan ya. Jangan lupa. Dan satu lagi yang jangan lupa, uang persembahan untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan ya. Oke, sekarang kita semuanya Lause undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang Tuhan sediakan buat kami. Kami sudah melaluinya dengan penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk hari-hari ke depan kami Tuhan. Tuhan juga tetap ada bersama dengan kami. Tuhan tetap menyertai kami dan Tuhan tetap menjaga kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah kita pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada saat kami mau beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan, kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan, kami mau sungguh-sungguh duduk untuk mendengar firman-Mu Tuhan, ada damai, sejahtera, dan ada sukacita di dalam hati setiap kami. Tuhan, kami letakkan ibadah kita pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Dengar doa kami Tuhan, sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, hari ini adalah harinya Tuhan, hari yang Tuhan jadikan. Apa sih artinya hari ini harinya Tuhan? Artinya, hari ini ada karena Tuhan yang jadikan. Lause Risan, kadang kita suka ngomong ya, hari ini hari baik, atau hari ini bukan hari baik nih. Tapi yang benar adalah, setiap hari adalah hari yang Tuhan jadikan. Betul. Dan setiap hari adalah baik, karena Tuhan senantiasa beserta kita setiap hari. Dan kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari dan tidak berkesudahan. Amin. Maka dari itu kita semua mau bersukaria ya Lause, kita mau bersuka cita. Ayo kita semua anak-anak kita bangkit berdiri. Yuk. Kita mau nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan disambung dengan Mars Sekolah Minggu, oke? Ya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari ini, hari Minggu, harinya Tuhan. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Anak-anak,
Minggu yang lalu kita kan barusan merayakan Natal sekolah minggu ya. Masih ingat ya? Ada sukacita nggak? Lause sih sangat bersukacita. Malah sampai minggu ini Lause masih merasakan suasana Natal yang minggu kemarin. Lause Surah gimana Lause? Iya, keren banget juga ya perayaan minggu lalu, Lause. Iya. Seneng banget liatnya. Anak-anak begitu juga sama dengan waktu Natal pertama 2000 tahun yang lalu, pada saat para gembala sedang menggembalakan domba-domba, tiba-tiba di langit terang sekali terlihat para malaikat dan segenap bala tentara sorga. Mereka mengabarkan satu berita sukacita. Coba kita nanya Lause Surah, berita sukacitanya apa ya? Iya, Lause, aku tahu waktu itu ada malaikat yang bilang, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan setelah itu Lause, sejumlah besar bala tentara surga, malaikat memuji Tuhan. Nah, anak-anak, bukan hanya malaikat, kita pun bersukacita mendengar kabar baik ini. Betul Lause, karena juru selamat yang lahir itu justru menyelamatkan kita. Makanya sudah selayaknya kita harus lebih bersukacita, kita harus memuji Tuhan. Iya Lause, kalau gitu ayo kita ajak anak-anak sama-sama kita mau nyanyikan lagu Gita Surga Bergema. Ayo. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah. Anak-anak, sekarang kalian semuanya duduk ya. Karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi ingat, firman Tuhan yang kita dengar, kita harus simpen di dalam hati kita dan kita harus melakukannya dalam sehari-hari. Ya. Nah, sekarang Lause ajak kita semuanya, kita bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur
pagi anak-anak semuanya. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua anak-anak keluarkan Alkitabnya. Kita akan sama-sama mendengarkan apa yang Tuhan mau bicara sama kita pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami, setiap kami mau mendengarkan, dan biarlah kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan oleh Lauselina. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Anak-anak, sebelumnya Lause masih mau mengucapkan selamat Natal karena di bulan Desember kita masih memperingati hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini Lause bawa ini apa ini? Ayo. Benar, ini adalah toa yang biasanya buat mau kabar-kabarin suatu hal yang penting kepada banyak orang supaya semua orang terdengar. Jadi biasanya dihidupkan lalu halo pengumuman penting, dengar. Wow, biasanya kalau ada kabar yang begitu penting, ini bisa ada dua hal anak-anak. Satu adalah kabar yang tidak menyenangkan. Mungkin kabar yang menakutkan. Misalnya, coba ya semuanya perhatian, dengar, semuanya harus pakai masker supaya jangan sakit karena sekarang penyakit ada di mana-mana. Aduh anak-anak, kalau kabar yang seperti ini nggak menyenangkan, menakutkan. Lause juga takut loh. Kita semua bisa takut. Tetapi anak-anak, kabar berita bisa juga yang menyenangkan, kabar yang sukacita. Hari ini Lause mau sampaikan satu kabar sukacita. Kabar dari mana? Lause ambil dari satu firman Tuhan yang tercatat di Lukas pasal 2 ayat 11. Ini adalah kabar yang begitu penting yang harus didengar oleh semua orang, yang menyatakan kabar sukacita. Apa kabarnya anak-anak? Dengarkan baik-baik. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 11 dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu siapa? Kristus Tuhan di kota Daud. Wow, ini adalah berita yang begitu membuat hati kita sukacita. Anak-anak, Lause bacakan sekali lagi ya. Lukas 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Anak-anak, berita ini begitu penting. Lause mau pengen kita semuanya bisa hafal dulu ayat ini. Di Lukas 2 ayat yang ke-11. Di mana? Lukas 2 ayat 11. Lause pakai gerakan ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ulang ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Wow, ini adalah kabar yang sukacita. Kenapa? Karena dikatakan bahwa yang lahir itu bukan sembarangan orang. Yang lahir itu adalah juru selamat. Yang artinya apa? Yang menyelamatkan hidup kita waktu kita jatuh di dalam dosa. Hanya Dia yang lahir di dunia ini, yaitu Yesus, yang bisa menyelamatkan kita. Dia disebut juru selamat. Dan Dia disebut Tuhan, yang artinya apa? Yang berkuasa atas dunia ini buat
anak-anak, buat Lause, buat papa mama, semua orang di dunia ini. Jadi ini adalah kabar yang gembira karena menyatakan bahwa juru selamat sudah lahir buat Lause, buat anak-anak semuanya. Kita baca sekali lagi ya, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nanti anak-anak baca lagi firman Tuhannya, hafalkan dan ingatkan bahwa Dia lahir buat hidup kita. Anak-anak tahu nggak? Di firman Tuhan dikatakan, siapa sih yang pertama sekali mendengarkan berita sukacita itu? Siapa? Ternyata dicatat dalam Lukas pasal yang kedua ini, ayat 8 sampai 20 dikatakan bahwa yang pertama sekali mendengarkan berita sukacita ini bukan orang hebat loh. Bukan orang yang berkuasa, bukan orang kaya, bukan. Tapi orang yang sangat biasa, sangat sederhana. Siapa mereka? Ternyata mereka adalah gembala. Gembala yang dihina orang, yang ditolak orang. Berita sukacita itu datang kepada mereka. Jadi pada malam hari itu ya anak-anak, malam-malam di hening, mereka lagi duduk, lagi tunggu-tunggu domba-dombanya. Waktu mereka lagi jaga binatangnya, tiba-tiba ada muncul seorang malaikat Tuhan. Wow, gembala itu semua ketakutan anak-anak. Ada apa ini? Siapa ini? Mereka takut. Tapi malaikat itu ngomongnya begini anak-anak. Jangan takut. Karena ini adalah kabar kesukaan besar bagi semua bangsa. Hari ini anak-anak, banyak orang yang takut. Banyak orang yang ketakutan. Takut penyakit. Takut ditinggal sama papa mama. Takut sesuatu yang akan menculik dia. Takut dengan berita-berita yang tidak menyenangkan. Semua orang takut. Tetapi firman Tuhan hari ini katakan, sama seperti malaikat waktu malam itu katakan, jangan takut. Karena ada berita kesukaan besar. Apa itu? Wow, ini ya anak-anak, beritanya bukan disampaikan oleh Lause, bukan disampaikan oleh orang yang hebat seperti apa, tapi yang sampaikan adalah malaikat. Langsung kasih tahu bahwa telah lahir hari ini, telah lahir siapa? Juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat itu kasih tahu bahwa kalian semua akan menjumpai seorang bayi yang akan dibungkus dengan kain lampin di palungan. Wow, waktu mereka mendengar itu, belum selesai mereka mendengar, tiba-tiba muncul malaikat-malaikat yang banyak. Lalu mereka semua berkata, malaikat itu menyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Wow, sangat megah, sangat luar biasa. Wow, berita ini berita besar. Lalu gembala ini, mereka yang sudah mendengarkan, nggak nunggu anak-anak, nggak nunggu. Tetapi mereka langsung, ayo teman-teman, kita mau pergi ke Bethlehem. Kita mau melihat pesan Tuhan itu, pesan malaikat bahwa ada yang namanya bayi yang lahir yang sebagai juru selamat. Mereka semuanya dengan iman, mereka semuanya dengan semangat, terus pergi jalan, ikutin kemana? Ke Bethlehem, ke kota Daud untuk menjumpai Yesus. Mereka tadinya masih bingung, benar atau tidak ya? Tetapi mereka percaya anak-anak. Hari ini anak-anak, Lause sama anak-anak tidak melihat Yesus langsung. Tapi kita mau belajar percaya.
Lalu gembala itu datang ke rumah yang dijanjikan itu, yaitu tempat Yusuf dan Maria yang ada di sana. Lalu mereka masuk gembala itu, kemudian mereka lihat, benar kata malaikat itu, bahwa benar ada bayi yang lahir dibungkus dengan kain lampin. Kain lampin itu apa anak-anak ya? Kain yang tidak terlalu bagus ya, yang mungkin agak sobek-sobek, ya, yang tidak terlihat mewah. Ya, tapi dibungkus bayi itu yang katanya juru selamat loh anak-anak. Ini bukan bayi yang sembarangan, tapi bayi yang bisa menyelamatkan dosa kita. Lalu mereka melihat Yesus yang terbaring di dalam palungan itu. Lalu mereka kemudian sujud dan menyembah kepada bayi Yesus itu. Dan mereka bercerita kepada Maria dan Yusuf, mereka katakan, sebenarnya kami sudah diberitahukan oleh malaikat. Mereka yang ceritakan kepada kami bahwa ada bayi yang lahir, yaitu juru selamat. Sehingga kami cepat-cepat datang ke sini untuk melihat bayi tersebut. Wow, akhirnya mereka sungguh tersungkur. Mereka semuanya menyembah yang namanya bayi sebagai juru selamat itu, yang disebut adalah Yesus. Anak-anak, hari ini Lause sama anak-anak tidak melihat bayi itu, tetapi kita percaya apa yang dijanjikan Tuhan kepada hidup kita, bahwa yang lahir adalah juru selamat. Yang dikatakan oleh siapa? Firman Tuhan. Bukan Lause yang ngomong, tapi firman Tuhan yang katakan kepada kita. Dan Maria itu melihat kejadian semuanya itu, dia ada simpan dalam hatinya, dan dia merenungkan betapa hebatnya Tuhan Allah kita. Akhirnya para gembala itu setelah mereka melihat apa yang dikatakan malaikat itu, benar loh, ada Yesus yang lahir, ada bayi yang lahir. Mereka jadi sukacita karena mereka percaya yang lahir ini yang bisa menyelamatkan dosa-dosa kita. Nah, gembala-gembala itu setelah melihat bayi ini, lalu mereka pulang dengan hati yang sukacita, hati yang gembira. Mereka terus memuji Tuhan, memuji Tuhan. Nah, anak-anak, ini penting sekali. Kita yang sudah mendengar kabar yang begitu penting ini, jangan lupa seperti gembala-gembala itu harus memuji Tuhan. Bagaimana caranya? Waktu kita menyanyi, kita harus ikut menyanyi, ya. Waktu kita di rumah, di sekolah, anak-anak pada saat taat kepada guru, taat kepada mama, itu sebenarnya sedang memuji Tuhan juga. Jadinya anak-anak harus memperlihatkan anak-anak adalah anak-anak yang sudah diselamatkan, ya, di mana Yesus sudah lahir ke dunia, yang sudah menyelamatkan anak-anak dan Lause. Nah, itu arti Natal sesungguhnya, sukacita dalam hati. Nggak peduli sekarang ada penyakit, ada COVID, ada belajarnya harus di rumah, nggak menyenangkan, online terus. Tapi jangan membuat sukacita kita hilang. Jangan membuat hati kita jadi tidak gembira. Karena harus ingat, siapa yang memberi hati yang sukacita? Siapa yang memberi kegembiraan dalam hati? Bukan sekeliling kita. Tetapi yang memberikan hati yang senang itu adalah Tuhan Yesus yang lahir buat kita sebagai juru selamat yang bisa menebus dosa anak-anak dan Lause. Baik, kita semuanya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Tuhan baik. Tuhan yang lahir di dunia ini menjadi sukacita,
menjadi kegembiraan yang besar, menjadi berita yang penting dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Tuhan mau lahir di dunia ini untuk menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Anak-anak, kalian semuanya dan juga Lause di sini, kita semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Lause percaya kalian semuanya sudah mengerti, karena firman Tuhan hari ini yang menceritakan bahwasanya juru selamat kita, Tuhan Yesus sudah lahir, itu adalah satu kabar baik, kabar sukacita buat kita semuanya. Lause berdoa kiranya anak-anak di rumah dan juga Lause-Lause semuanya, kita mau menceritakan kabar sukacita ini kepada teman-teman di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, maupun keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Karena kita kan tidak mau ya anak-anak ya, kalau kita saja yang diselamatkan, kita juga mau mereka semuanya diselamatkan. Oke, sekarang kita mau memberikan persembahan. Ayo kita siapkan uang persembahan dan kotak persembahannya juga. Mari kita mau sambil menyanyikan sebuah lagu, Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu dengan ucapan syukur kami
atas segala kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami saat ini datang membawa persembahan kami ke hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkenan untuk menerima persembahan ini. Dan biarlah Tuhan kami mohon Kau juga terus memberkati papa mama kami, usaha dan pekerjaan mereka. Kau juga terus mengaruniakan kepada kami dan keluarga kami kesehatan tubuh, dan di atas semuanya itu kerinduan untuk terus mengenal Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Dan kami mau belajar untuk mempersembahkan hidup kami, hari-hari kami untuk taat dan percaya kepada Tuhan, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Amin. Lause Surah, nggak Ya, terasa Lause. ibadah kita udah mau selesai nih. Tapi sebelumnya kita harus kasih pengumuman lagi. Oke, apa Lause? Tema minggu depan, Lause. Apa temanya Lause minggu depan? Temanya itu adalah God's Direction. Itu artinya pimpinan Tuhan. Anak-anak akan belajar bagaimana hidup dipimpin oleh Tuhan. Oke, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita mau naikkan lagu Bapa Terima Kasih, ditutup dengan doa Bapa kami. Semuanya dengan sikap doa ya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah kita selesai sampai di sini. Jangan lupa ya, kan sekarang udah musim liburan. Tetap harus rajin pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan, dan jangan lupa rajin tetap baca Alkitab dan berdoa. So, see you next week ya, Losa. Ya. Sampai jumpa Sampai minggu depan jumpa. semuanya. Bye.